Oke, kita mulai ya. Kita penyegaran dulu, penyegaran ingatan dulu. Ya. Sudah semua tulis namanya? Sudah, silakan tulis namanya dulu. Silakan tulis namanya. Sudah? Kalau tidak tahu yang jawab, tidak usah nyantai ya, langsungkan saja. Kalau tahu, silakan dijawab. Ini cuma penyegaran saja. Jadi soalnya saya bacakan kemudian langsung dijawab ya. Misalnya belum tulis namanya sama mata kuliahnya? Sudah semua ya? Baik, soal nomor 1. Apa yang dimaksud hukum perdata? Apa yang dimaksud hukum perdata menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad? Profesor Abdul Qadir Muhammad. Ini langsung dijawab. Kalau ada yang bertanya nama profesornya berarti tidak belajar Ki. Tentara sekali. Dijawab sekarang. Saya berikan waktu 3 menit dari sekarang. Tentara ini tidak belajar. Kalau tidak tahu dikosongkan saja Pak, tidak apa-apa. Ingat ini bulan puasa ya, kejujuran. Nanti batal puasanya kalau tidak jujur. Yang perempuannya jangan kena berhalangan, bila tidak apa-apa, tetap kena itu juga denda itu. Nggak usah saling, jangan diskusi dong, kan lagi ini protes ini. Berarti kita nggak belajar, nggak usah tanya ulang. Tentara kalau tidak tahu nama profesornya itu, berarti tidak belajar. Karena saya tidak menerangkan lain kecuali yang itu.
Oke, nomor 2. Dengarkan baik-baik. Soal tidak akan saya ulangi. Sebutkan 2 syarat orang sebagai subjek hukum, bukan orang, janin. Sebutkan 2 syarat janin. Sebutkan 2 syarat janin agar menjadi subjek hukum. Oke, silakan dijawab. Waktunya 2 menit dari sekarang. Sebutkan 2 syarat janin agar menjadi subjek hukum. Dua menit dari sekarang. Nggak usah lirik-lirik temannya. Ini cuma menyegarkan peran kok, ingatan. Betul. Minggu depan begitu lagi ya. Tiap minggu kita menyengar segar-segar ingatan. Kalau saya bilang kumpul, dikumpul ya. Ya, kumpulkan sekarang. Ayo. Ayo dikumpulkan sekarang. Taruh sini, Pak. Ya. Simpan di sebelah kanan saya. Sini. Silakan dikumpulkan. Ayo, Bapak Ibu dikumpulkan. Baru kita mulai materinya. Ayo dikumpulkan. Nanti minggu depan baru dilihat jawabannya. Betul pasti dah ya. Minggu depan saya kembalikan soalnya jawabannya. Nanti minggu depan kita umumkan rame-rame ya. Sudah semua ini? Sudah semua? Sudah ya? Oke. Oke, siap-siap kita masuk di materinya. Nanti kita bagi minggu depan. Ini sebentar saya akan seterusnya.
Tugasnya sudah semua? Sudah Pak. Iya. Mulai minggu depan tugas saya bukan lagi menulis tapi membuat video. Nanti di-share di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu membuat video, ya jadi video kuliah pengajaran materinya. Materinya silakan dibawa. Mau 5 menit boleh, mau 10 menit boleh. Jadi jangan salah-salah nanti bawa materinya, nanti di banyak orang loh itu. Nanti disimpan di YouTube Pak ya. Tidak susah bikin YouTube itu. Tinggal ya. YouTube masing-masing. Apa? YouTube masing-masing. Iya, Mas YouTube saya dong. Iya. Saya tuh banyak nonton Bapak punya YouTube, punya monetisasi dapat uang lagi. Ya. Jadi nanti minggu depan materi ini disimak baik-baik ya. Disimak baik-baik, kemudian hasil itu Bapak Ibu nanti ulangi di video dan di-share ke YouTube masing-masing. Ada, masa nggak ada YouTube? Pasti ada itu. Ya. Baru nanti hasil share-nya link di grup ya, sama periksa. Saya mau cek siapa yang mengirim tugas. Begitu ya. Jadi saran saya kalau mau bikin video baru kirim ke YouTube, mandi dulu. Ya. Segar-segar. Enaknya paling enak jam 3 dini hari ya. Ya, sebelum makan sahur. Tapi mandi dulu supaya jangan mesti ada. Durasinya? Ya. 5 menit paling singkat. Kalau bisa 20 menit tidak apa-apa. 5 menit itu paling berapa itu ya? Izin Pak, itu penjelasan. Iya, materi yang saya bawa ini nanti Bapak Ibu nanti terangkan ulang di YouTube. Iya. Iya, materi yang ini. Jadi materi ini disimak baik-baik. Dan diberikan judul, terserah judulnya kalian mau apa. Mau ambil satu materi pengertian tentang hukum dan bla 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 silakan ya. Kalau bisa jangan nyontek, kan kentara matanya kalau melihat. Nanti jamin mau deh. Jadi membuat video itu jangan melihat teks ya, karena kita akan dilihat orang banyak. Dikit-dikit lah ya. Bagaimana lanunya supaya bisa tidak ketahuan? Oke, kita masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kuliah tadi itu belum mulai ya. Tadi itu penyegaran saja. Kalau di kelas pagi itu biasanya dulu senam yang gue yang jari-jari, senam dulu. Kalau di sini kan sudah siang, jadi tidak enak kalau senam. Jadi penyegarannya adalah dengan ujian prates. Sebelum kita masuk pada materi sesungguhnya, saya ingin minta dulu dengan semangatnya. Selamat siang. Siang. PSN bisa, hukum yes. Luar biasa walaupun puasa ya. Tidak berubah semangatnya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya banggakan, pecinta mata kuliah hukum perdata, saya pakai kata pecinta dulu. Mudah-mudahan cintanya bukan karena mengulang, tapi betul-betul mau ya. Karena juga itu mahasiswa mengulang, saya cintanya mengulang terus. Mudah-mudahan di sini tidak, insya Allah tidak. Jadi trik yang saya pakai itu ini kayak bikin tugas, tulis tangan, bikin video, tes setiap minggu, itu trik supaya tidak ada yang mengulang. Jadi artinya belajar pelan. Saya minta Bapak Ibu belajar sedikit-sedikit, yang langsung banyak. Jadi materi yang saya berikan hari ini itu dipelajari karena akan dibuatkan video dan akan diujiankan minggu depannya. Jadi belajar sedikit supaya nanti kalau ujian sudah tidak repot lagi. Nah kemarin lagi kayak sudah kebiasaan di Jawa ini. 2 minggu yang lalu, bukan kemarin, kalau kemarin 1 hari yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kita sudah bahas materi pengertian subjek hukum. Kalau tidak salah juga 2 minggu lalu kita bahas materinya adalah
yang pertama sesungguhnya itu materi dari susunan materi hukum perdata ya kan? Yang menurut ilmu pengetahuan dan menurut KUH perdata. Nah sekarang kita masuk pada badan hukum. Jadi dua minggu lalu juga kita terangkan subjek hukum. Subjek hukum ada dua, masih ingat toh? Ya manusia atau orang. Jadi kita istilah hukumnya orang. Kalau manusia itu tidak salah, betul juga, tapi hukum lebih cenderung menggunakan istilah orang. Ya, karena kalau orang itu adalah istilah hukumnya, manusia itu lebih kepada istilah biologisnya. Jadi orang dan badan hukum, itulah yang menjadi subjek hukum. Kita sudah bahas orang pada 2 minggu lalu. Sekarang kita akan bahas lagi badan hukum. Badan hukum dalam bahasa asalnya adalah res person. Saya tulis dulu ya. Saya bentuk sapi. Mana ada yang bawa sapi kah? Ya, sapi itu bang saya. Bukan sapi betulan, sapi itu. Ah? Oh ada, oh iya. Saya harus pakai fakultas ya. Ini apa ini? Berenam, bergantung, nempel. Oh, bergantung. Ya, berenam. Ya, berenam. kurang N. Kurang G ya. Bergantung. Bergantung, asal bergantung. Ya cerdas kita mengisi lah gitu ya. Kadang kurang, kadang lebih. Ya, tak? Jadi badan hukum, res person, ini bukan res, dan hati. Ini jangan lupa bapak ibu tulisannya res person. Oh juga. Jadi badan hukum itu adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi. Berdasarkan hukum yang diberikan hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Yang diberi hak dan kewajiban. Nah, ini dalam pengertiannya ada kata di sini ciptaan manusia. Jadi dia subjek hukum ciptaan manusia. Jadi sebenarnya bukan subjek hukum, tapi karena dia dianggap subjek hukum ya. Subjek hukum ciptaan manusia. Ada kata berdasarkan hukum. Jadi badan hukum itu tidak serta-merta ada begitu. Ada aturannya untuk pembentukan badan hukum itu. Harus berdasarkan hukum. Ya, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa badan hukum adalah, ini pengertian lainnya, kumpulan orang-orang
untuk mendirikan suatu badan atau lembaga atau organisasi. Yang bersama-sama dengan tujuan, jadi didirikannya bersama-sama ya, yang bersama-sama dengan tujuan pertama berwujud himpunan. Iya, tujuan yang pertama berwujud himpunan. Dan tujuan kedua harta kekayaan yang disendirikan, artinya dipisahkan ya. Harta kekayaan yang dipisahkan. Dari pengurusnya. Pengurus. Badan hukum ini dibagi menjadi 3. Ini dalam konsep dasar dulu ya. Ini konsep dasarnya perdata. Badan hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang bawa KUH perdata enggak? Ada yang bawa KUH perdata? Tidak ada. Oh, nanti satu orang bawa ya. Di depan. Karena biasa sama cek punya pasalnya. Ada yang sama cek. Yang pertama, badan hukum yang berbentuk atau terbentuk ya. Badan hukum yang terbentuk dari pemerintah. Berbentuk atau terbentuk dari pemerintah atau penguasa. Contohnya, kira apa tuh? Iya, BUMN. Ya, apalagi? Apalagi? Ya. BUMD. Ya, apalagi? Ya, kalian cuma menyebutkan siapa di pikiran Bapak Ibu ini BUMN dan BUMD, berarti di pikirannya coba berkisar pada usaha. Ya toh? Nah, tidak seperti itu. Ya. Kalau cuma itu pikirannya berarti PT Pak, PT. ya, PT. DKI. Ya. PT Garuda Indonesia. PT. PT CV. Pertamina. Iya. Nah, itu. Berarti di pikirannya hanya hanya berlingkup di sekitar usaha. Padahal badan hukum itu tidak hanya usaha, namanya lembaga. Ya, apa contohnya kalau pemerintah itu? Ya? Ah? Apa PPL? Apa itu PPL? DPR. Iya. Apa lagi? Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau terbentuk oleh pemerintah. Apa? Ya? KPK. Ya, KPK juga bisa. Apalagi? Nggak usah jauh-jauh. Yang dekat kita saja ini. Universitas. Ya. Universitas. Dibentuk oleh pemerintah. Berarti ya, masuk ini kampus. Kampus negeri. Kan dibentuk oleh pemerintah kan? Apalagi?
Apalagi kira-kira? Lembaga-lembaga pemerintahan itu juga badan hukum. Itu yang badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Kalian sebutkan DPR, ya. Kabupaten itu badan hukum. Kabupaten, ya, jangan salah. Kabupaten, kecamatan, desa, itu semua itu dibentuk pemerintah itu, ya. Eksekutif. Iya. Termasuk negara, Pak? Negara itu justru negara itu badan hukum paling asli. Iya. Kalau negara bukan lagi badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, itulah badan hukum original. Nanti dia akan dibagi sebentar lagi. Jadi ada badan hukum, bukan lagi badan hukum itu subjek hukum, ya. Ada subjek hukum. Kemudian kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Tadi dibentuk oleh pemerintah atau terbentuk oleh pemerintah. Sekarang yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Diakui. Yang mana contohnya? Seperti apa, Pak? Swasta. Iya. Tapi dia berbadan. Iya. Peserta terbatas swasta, ya. Koperasi masuk juga. Perkumpulan swasta itu badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Diakui. Ya masuk, yes, itu perusahaan itu, ya. Intinya seperti perusahaan, ya. Perusahaan itu masuk pada hukum yang diakui oleh pemerintah, ya. PT swasta, ya. Ya, swasta. Kalau dia PT Persero berarti baru punya negara, berarti dia adalah badan hukum yang dibentuk oleh negara atau pemerintah. Ini badan hukum yang diakui. Perkumpulan swasta. Misalnya Bapak Ibu mau bikin ini organisasi mahasiswa, masuk itu. Ya. Perseroan terbatas angin ribut misalnya. Perseroan terbatas tempur terus misalnya. Bikin begitu, ya. Perusahaan terbatas bongkar muat. Itu badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau penguasa, diakui. Nah, sekarang ketiga, badan hukum yang diperbolehkan oleh pemerintah. Badan hukum yang diperbolehkan atau dibolehkan oleh pemerintah untuk tujuan yang sifatnya ideal. Apa itu ideal, ya? Ideal. Misalnya apa? Organisasi keagamaan, ya. Organisasi sosial. Yayasan, Pak. Iya, masuk yayasan. Dulu kampus kita ini itu masuk itu badan hukum yang diperbolehkan pemerintah atau negara atau penguasa. Ya, ini USN dulu ini Universitas 19 November Kolaka itu dibentuk oleh Yapika. Yapika itu Yayasan Pendidikan. Apa Yapika, ya? Yayasan di bidang pendidikan, ya. Masuk itu. Jadi kampus-kampus itu masuk itu di kampus-kampus swasta, ya. Atau panti jompo masuk pada hukum juga yang diperbolehkan. Tujuannya sifatnya ideal, ya. Kalau partai politik masuk yang mana? Ya. Partai politik masuk di sini juga yang ideal. Tidak mencari keuntungan itu. Nah, ini ketiga badan hukum. Dari ketiga badan hukum ini bisa dipres menjadi dua saja badan hukum. Ya, dipres menjadi dua badan hukum.
Yang pertama ada badan hukum publik. Yang kedua adalah badan hukum privat. Ya, badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh negara. Negara yang membentuknya. Ya. Negara itu kan suatu organisasi ya. Negara itu organisasi terbesar. Kemudian dia membentuk lagi organisasi di bawahnya. Ada namanya provinsi, ada kabupaten, ya, kecamatan, desa, lurah, RT dan seterusnya. Itu namanya badan hukum publik. Ini bisa membentuk lagi nih badan hukum publik ini, dan bentuk lagi badan hukum lain, ya, dibentuk keputusannya Kapolres, Polres, ya. Itu badan hukum juga itu. Badan hukum publik itu. Ada komisi yudisial. Pengadilan itu badan hukum juga itu. Buatan negara, badan hukum publik. Iya. Yang kedua badan hukum privat. Nah, ini dia ini. Badan hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang dibentuk oleh swasta atau perorangan. Yang tujuannya mencari apa? Untung. Ini yang bisa kita rutak ke usaha-usaha inilah, ya. BUMN itu masuk badan hukum privat, ya, silakan. Badan hukum privat dia. Seperti BNI itu masuk BUMN enggak? Masuk ya. BNI, BRI, masuk kan? Itu BUMN, ya. Iya. Masuk. Yang ada di belakangnya tuh biasanya di belakang itu tulis PT dalam kurung Persero. Itu berarti BUMN itu. PT Inhutani dalam kurung Persero Tbk, berarti itu. Itu kodenya itu. Iya. Itu adalah badan hukum privat. Iya. Tapi dia sebenarnya sumbernya dari badan hukum publik, negara yang membuatnya. Jadi negara membuat, ya, badan hukum untuk bergerak di bidang-bidang usaha itu untuk menopang keuangan negara. Jadi kalau Bapak Ibu mau topang keuangan negaranya, rajin-rajin menabung. Simpan uang tak di bank, jangan tarik-tarik. Ya kan? Begitu. Banyak gua atas lewat bakso deh. Begitu. Kalau mau kesancu negaranya, rame-rame tarik uang di bank, pasti hancur negara itu. Ya, makanya itu negara kalau sudah ada isu-isu, ya, ada masyarakat semua serentak menarik bank, ya, nyut-nyut pantatnya itu negara. Ini negara bisa banyak bangkrut ini. Bisa bangkrut itu kalau bersamaan tarik uang di semua bank, baik bank negara maupun bank swasta, ya, langsung hilang tuanya negara. Karena yang Bapak salah sangka, misalnya Bapak punya uang 1M di bank itu ada uang 1M, enggak ada itu. Tidak segitu. Itu cuma angka-angka saja itu. Siapa sini punya uang di bank 1T? Membuktikan coba. Kalau ada punya uang 1T, coba sekarang tarik uangnya di bank 1T. Ya. Menangis bank itu. Mau ambil mana uangnya? Tidak ada uang segitu di bank 1T. Itu cuma angka-angka saya tertulis. Kalau benar sekali Bang, ya. Ya, ya itu kan. Ya. Tidak ada urusan gitu. Iya, gitu. Karena kalau 1 triliun ditumpuk di bank itu tidak mungkin buat ruangannya bank itu banyak kecil begitu tempatnya, ya. Ya kecuali semuanya dipakai untuk tempat uang mana, lalu di mana duduk stafnya, tidak ada tempatnya duduk staf. Ya. Jadi hanya permainan dunia modern saja.
Oh, berarti itu nih Pak, dulu saya bilang bisa gadaikan motor Pak di bank ini. Iya. DPK Beta. Itu nih kapan kita? Kamu. Ya itu ya. Nah, yang kedua jadi badan hukum jadi 3 badan hukum diperkecil menjadi 2. Badan hukum publik dan badan hukum privat. Ya. Jadi badan hukum privat itu yang masih kita dengan yang nama swasta, tapi tidak semua swasta di situ. BUMN itu dan BUMD itu 2 kakinya, swasta dan negara. Satu sisi dia mencari keuntungan, satu sisi dia mencari, ya, dia tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kalau baru-baru ini ada yang isi Pertamax tapi kemudian kata bahwa itu oplosan, nah, berarti itu sudah pelanggaran itu, ya. Negara itu dengan langgaran, nah, itu kita ini yang dibodoh-bodohi. Karena uang yang mereka pakai di Pertamina itu uang rakyat dipakai. Iya, dari pajak kita itu. Ya, dari pajak. Itu dipakai walaupun ya disuruh beli Pertamax tapi isinya Pertalite. Makanya banyak mobil batu-batu sebelum waktunya. Anke pemberantasan dirugikan Pak. Iya. Jadi BUMN dan lainnya itu badan hukum buatan negara itu apa? Itu kakinya 2. Satu swasta, satu negara. Jadi selain dia mencari keuntungan, dia juga bertujuan untuk menyokong negara. Kalau BUMN-nya hancur, hancurlah negara. Ya kan? Seperti itu. Kok, iya, silakan. Berarti bisa kita melakukan gugatan Ubi. kerugian yang dialami. Boleh, bukan lagi bisa, boleh, dibolehkan. Iya Pak, Iya. karena saya kan khususnya motorku itu harus roadnya begitu sesuai dengan pertama. Iya, Tidak, baru 5 kali kalau tidak salah saya isi Pertalite. iya. Sebelumnya pertama terus. Begitu. Berarti boleh di Boleh gugat. Iya, digugat di Jakarta sana. Kalau mau gugat ke Jakarta, ke pengadilan negeri Jakarta. Termasuk kerugian konsumen. Iya, betul, boleh. Ada undang-undang konsumen. Iya. Ada. Tidak usah konsumen buat gugatan perbuatan melawan hukum. Masalahnya Pak, kita pilih mengantri. Tapi bagaimana? Tidak perlu mengantri untuk beli Pertamax. Iya. Kalau Anda punya bukti bisa membuktikan bahwa rusak motor gara-gara itu boleh. Tapi ke Jakarta sana. Ya begitu memang. Iya. Banyak kompensasinya begitu tuh Pak. Ya. Ya. Biaya ke sana. Iya, kalau Anda dimenangkan. Iya. Kalau begitu Pak. Iya. Boleh, jadi negara itu boleh digugat. Karena dia kalau negara yang Bersalah. iya negara salah ya boleh digugat. Dia menjalankan bidang usaha. BUM itu kan bidang usaha seperti Pertamina itu bidang usaha itu. Bidang usaha privat itu. Ya. Kalau dia melakukan pekerjaan yang merugikan masyarakat, merugikan konsumen, boleh digugat. Ya, digugat boleh. Tapi bukan gugat di sini, gugat di sana, Jakarta. Ya. Dan harus dibuktikan kerugian kita alami, hanya perbuatan melawan hukum itu. Itu pun kalau Anda menang, kalau tidak menang ya. Iya. Jadi kalau menggugat motornya rusak, motor harga berapa, nanti ke sana dan berperkara itu ada biayanya. Jangan salah sangka ada biaya yang berperkara itu. Kalau objeknya di Kolaka, kemudian gugatan kita masukkan di Jakarta, kurang lebih berapa jutaan. Di sini saja satu kabupaten saya ini sudah 2 jutaan. Apalagi kalau sudah melintas ini ya. Tapi boleh, bukan tidak boleh, boleh. Kenapa tidak ditanggung itu oleh negara Pak? Maksudnya tidak digratiskan. Apanya? Biar lebih memudahkan akses untuk pelapor. Apanya yang digratiskan? Yang tadi kita bilang. Oh, 2 juta itu. pendaftarannya. Iya. Tidak ada uangnya negara. Ya kata Pak Presiden, uang negara kita lagi berat. Susah diangkat. Iya. Saking beratnya susah diangkat. Ya kalau dilepas juga nanti tenggelam ke tanah. Berat sekali. Artinya anggarannya kurang. Makanya ada sekarang efisiensi. Siapa sih kena dampak efisiensi? Saya Pak. Oh iya, kena juga tak? Iya. Iya. Iya.
Untung tidak ada efisiensi. Untung kita nggak kena efisiensi dapur, ya. Jadi masih bisa makan ikan, makan sayur. Gitu ya. Jadi negara bisa dibuat ini kalau dalam dia negara menjalankan kegiatan usaha, ya, boleh digugat. Tapi membuat negara itu tidak semudah itu bilang kita langsung menang, tidak. Ya. Berat. Karena bagaimanapun kan negara yang mengadili siapa? Kan hakim mengadili. Hakim itu wakilnya negara kan. Jadi dia akan berpikir banyak hal itu. Apalagi kalau minta ganti kerugian ratusan juta, waduh. Tapi boleh, ya. Ada yang mau coba-coba boleh, silakan. Kan sudah pernah Antam digugat, Iya. di tahun berapa itu Antam digugat, menang penggugatnya. Menang Pak? Menang kan? Menang Pak. Menang. Menang Pak. Iya. Itu pukulan terberat buat negara itu. Itu emasnya berapa itu? Berarti Pak Kencang pengacaranya itu. Bukan buktinya ini juga. Buktinya iya, bukan kencang, buktinya memang Emas itu. karena tidak mungkin negara itu kan negara jadi hakim sini. Tidak mungkin dia mau kalau betul-betul tidak terjadi, tidak terbukti, tidak mungkin dia mau menangkan lawannya. Iya. Berarti dimenangkan juga sama iya, betul. digugat Antam. Di konsep. Iya. Jadi sudah banyak memang kejadian bahwa silakan person membuat negara itu menang personnya, ya, menang. Tergantung buktinya. Jadi itulah independensi pengadilan, tidak berpihak walaupun digaji oleh negara, tapi tidak berpihak. Jadi itu aja. Nah, jadi dua badan hukum itu badan hukum publik dan privat. Nah, badan hukum publik itu kalau kita sebenarnya badan hukum cuma satu sebutannya, awalnya cuma satu. Inilah kita dengan badan hukum asli atau original, ori, ya. Di mana orang suka cari ori, tak? Yang asli. Badan hukum original itulah negara. Negara inilah yang menciptakan. Negara inilah yang menciptakan badan hukum lainnya, ya. Kalau tanpa negara mustahil ada namanya badan hukum privat. Negara lah yang menciptakan badan hukum lainnya. Artinya dia memberikan izin, dan sebagainya, ya. Negara yang mengatur standar bagaimana pembentukan badan hukum. Jadi berat itu kalau mau kita melawan negara. Ya. Satu sisi kalau kita mau menangkan itu person, nanti kalau banyak person menang, negara kalah terus di pengadilan, terus ganti rugi, nanti negara bangkrut. Kalau negara bangkrut, negara tidak ada, hilang negara kita nanti. Kalau sudah negara kita, untuk apa kita berbadan hukum? Ya, tidak hanya bangkrut, negara kita hilang. Satu kesyukuran ini Pak Prabowo ini dalam menjalankan programnya tidak meminjam uang di Cina. Ya, satu kesyukurannya itu, tapi efisiensi diambil. Efisiensi dia jatahnya badan hukum itu dikurangi ke ini kampus, ya. Yang dulu kita punya PNBP anggaplah ini 21 sekian, itu dikurangi sehingga banyak yang tidak sejalan, tapi tetap masih ada. Ya, pekerjaan dinas hilang, ya, dan lainnya banyak yang hilang. Yang penting gaji masih ada. Yang penting gaji dosen Bapak Ibu masih ada lah. Karena kalau gaji dosen tidak ada, siapa mau mengajar? Iya, apalagi saya ini bukan PNS, saya cuma ASN yang P3K. Kalau gaji itu tidak ada, apalagi, ya, bagus dengan di rumah jualan. Jadi itu, ya. Jadi kalau ada nanti perkaranya negara selalu menang, jangan terus salahkan negara. Sudah begitulah. Untung-untung kita tidak berutang, ya, tidak berutang. Mudah-mudahan nanti ini efisiensi ini tidak menimbulkan lagi utang dan korupsi. Nah itu ya, ada pertanyaan sampai sini, silakan terkait dengan badan hukum ini. Kalau CV Pak termasuk Badan hukum, iya, CV termasuk. iya, itu badan hukum itu, ya, masuk CV,
Asal bukan kurikulum vitae. Karena kurikulum vitae bukan badan hukum dia. Kan ada tanya kan CV? Iya, badan hukum. Nah, sebenarnya kita belajar itu. Namun tidak semua tuh usaha-usaha ada badan hukumnya ya. Kayak usaha saya di rumah itu tidak ada badan hukumnya itu. Iya, yang jualan saya di rumah itu jualan rokok 1 batang, 2 batang, ya. Itu yang belanja tak 500.000. Jual stick for me. Itu saya belum bikin badan hukumnya. Saya belum buat badan hukumnya. Kalau buat badan hukumnya nanti kena pajak lagi. Penghasilan keuntungan cuma 500.000, kena pajak 1 juta. Belum tikar nanti. Nah, tadi ya, jadi pada rasanya badan hukum itu cuma kalau kita dia satu saja badan hukum. Badan hukum original itu negara. Iya, yang ori ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya. Ini masih subjek hukum ya. Subjek hukum itu baik orang maupun badan hukum. Oh, kita masih badan hukum ya sudah, badan hukum privat dan publik dan privat ya. Oke, kita lanjut kendala. Kita lanjut pada kewenangan berhak. Kewenangan berhak. Jadi kita masih bahas ini hukum orang ya. Hukum orang. Jadi baik subjek hukum itu baik itu orang maupun badan hukum itu memiliki status ya atau kewenangan berhak. Jadi orang dan badan hukum punya kewenangan berhak. Apa itu kewenangan berhak? Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu. Kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya. Yang salah saya dengar bukan kebutuhan ASI ya. Yang kita bilang kebutuhan ASI. Iya, kebutuhan asasi ya. Iya. Ada juga biasa mahasiswa karena salah dengar ditulis kebutuhan ASI di jawaban. Saya bingung ini mau kasih benar. Bukan kebutuhan ASI-nya. Kebutuhan asasinya. Yang ketulis kebutuhan ASI-nya. Itu kebutuhan ASI itu bapak itu punya anak kecil. Buat kageting. Kita sudah menikah. Asi. Kalau ada anak kecilnya tuh ASI ta? Iya. Jadi kebutuhan asasinya ya, kebutuhan asasinya. Artinya iya. Artinya kebutuhan mendasar. Pak katanya Wahyu Pak bisa kita itu hasil yang belum nikah. Bisa sama kambing. Baik, di rumah baru lahir. Jadi kebutuhan asasi ya, atau kebutuhan dasarnya. Iya. Yang diberikan orang lain dari lahir sampai dia mati. Kewenangan berhak ini
dalam bahasa umumnya bisa kita kenal yang cakap bertindak. Jadi kewenangan berhak itu nama lainnya adalah kecakapan atau cakap bertindak. Atau bekwaamheid. Bukan bekwaamheid, jangan saya tulis. Yang perempuannya tulis bekwaamheid ya. Atau Bekwaamheid. Ya, bekwaamheid. Bukan bekwaamheid. Beda itu. Bekwaam. Bukan bekwaam ya. Ya kadang-kadang puasa. Kayaknya sampai dosa lebih bagus daripada ini ya. Bukan bakwam haid, beda soal bakwam haid. Yang bicara bakwam kita lagi puasa ini ya. Jam rawan. Ya. Jam rawan berbuka puasa ya. berhak ini nama lainnya Ini yang agama Islam puasa semua jika. Oh. Yang perempuannya puasa juga semua. alhamdulillah puasa Pak. Oh. Suatu ada perempuan yang terluka, tidak puasa itu. Oh, terluka. Ya, mulai nih anu kelihatan biar ini kursi lihat kue lapis nih Pak. Kewenangan. Nah, kewenangan berhak ini atau cakap bertindak Dicakap bertindak. itu tidak sekaligus melahirkan pula kewenangan berbuat. Apa ini Pak? Maksudnya Jadi kewenangan berhak itu tidak sekaligus melahirkan kewenangan bertindak. Bisa dipahami kata-kata saya. Saya ingin menyampaikan bahwa kewenangan berhak itu beda dengan kewenangan bertindak. tidak Ada perbedaan. tidak Tidak sekaligus melahirkan kewenangan bertindak atau kewenangan berbuat. Ini hampir sama tapi beda. Bukan juga lawan. Tidak pukul lawan. Bukan sinonim tapi hampir sama maknanya. Antara kewenangan berhak dan sama kewenangan bertindak. Pak melahirkan kewenangan bertindak. Hah? Ataupun dia berbuat. Berhak tidak sekaligus melahirkan Kewenangan bertindak. kewenangan bertindak. Wah, sampai situ nih. Oh. Heboh Firdaus. Bertindak Atau kewenangan berbuat. Tidak. Tidak bilang bertindak. Ada masuk ya kayak ini. Angkat tidak ya, Yami deh. Jadi ada perbedaan antara kewenangan bertindak dan kewenangan berhak. Betul. Kewenangan berhak itu nama lainnya adalah cakap bertindak. apa itu? Bakwan. Bukan bakwan. Baru dibilang tadi. Anu Pak jam-jamnya mi Pak jam rawan Pak. Baru jam berapa? Saya perasaan saya baru subuh ini.
Atau kalian mau pindahkan, kita pindahkan jadwalnya ini ke bagaimana kalau jam 6.30 atau jam 6 Pagi. ya? Pagi. 6 maghrib. Iya. Habis kamu nanti buka puasa bersama saja. Iya. Iya Pak. Iya. Ayo jalan seterusnya Pak. Dengan kau jelas ada. Tidak Pak, masing-masing kita bawa, ada yang bawa ke kota. Iya, tapi bawa itu. sini. Yang harus saya cek, Iya. Tapi itu Ada sentir. oke, sekarang dulu ya. Beda antara kewenangan berhak sama kewenangan bertindak atau kecakapan bertindak sama wenang. Jadi biasa dibilang kan kewenangan bertindak ini sama pada dalam kata adalah kecakapan bertindak. Ya. Kalau kewenangan berbuat itu biasa kita bilang saya wenang. Biasa. Jadi kalau bicara masalah tidak berwenang berarti tujuan itu maksudnya adalah kewenangan bertindak. Salah nih. Nah, bertindak ini kewenangan berhak sorry. Ini kewenangan bertindak, ini kewenangan berhak ini ya. Berhak. Kenapa sih ini? Ini kewenangan berhak ya, maaf ya. Jadi kecakapan bertindak atau kecakapan itu pada katanya adalah kewenangan berhak. Berhak. Ya. Jadi kalau Yang kedua itu persamaan katanya. Jadi kalau kita bilang cakap itu yang dimaksud adalah kewenangan berhak. Ya. Kalau wenang tidak adalah kewenangan bertindak. Gitu ya. Biasa disingkat-singkat saja. Oh tidak cakap. Ya. Berarti itu maksudnya kewenangan berhak. Nah perbedaannya, kalau kewenangan berhak Kewenangan berhak. atau sama dengan kecakapan bertindak ya, atau kecakapan bertindak sama itu artinya adalah suatu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, Adalah suatu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang bersifat umum untuk seluruh subjek hukum. Yang bersifat umum untuk seluruh subjek hukum. Artinya semua subjek hukum ini memiliki kecakapan bertindak atau kewenangan hak. Sedangkan wewenang atau kewenangan berbuat, sedangkan wewenang atau kewenangan berbuat adalah suatu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum adalah suatu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang bersifat khusus. melakukan perbuatan hukum yang bersifat Khusus. untuk melakukan perbuatan hukum yang bersifat Yang bersifat khusus dan berlaku
kekuatan atau kewenangan bersifat hanya untuk subjek hukum tertentu saja. Tentu saja. Oke. Yang bersifat khusus dan berlaku. Untuk subjek hukum tertentu saja. Ini pada ngomong. Saya berikan contohnya, ya, contoh. Contoh kecakapan bertindak. Coba suka perbuatan hukum dulu. Satu perbuatan hukum. pembunuhan. Perbuatan hukum itu perbuatan ya melakukan hukum, perbuatan yang melanggar pidana. Apa? Satu perbuatan hukum. Apa itu perbuatan hukum kan? Perbuatan hukum secara umumnya dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang diatur oleh hukum. Yang diatur oleh hukum. Karena diatur, maksudnya diatur itu dibolehkan ya. Suatu perbuatan Yang diatur oleh hukum. Itu perbuatan hukum. Ya walaupun ada juga ya sih tadi penyimpangan seperti uang prestasi ya, apa namanya, penipuan, itu perbuatan hukum dalam dua sisi yang negatif ya. Tapi perbuatan hukum yang masing-masing perbuatan hukum yang sisi positif dan artinya yang tidak melawan aturan. Apa misalnya? Contoh Membuat organisasi. ya, apa? Membuat organisasi. Membuat organisasi. Nah, iya, masuk perbuatan hukum juga membuat organisasi. Contoh ya, contoh perbuatan hukum. Itu nikmati. Itu membuat Organisasi. organisasi. Yang ini nanti dari minyak dulu ini. Dulu tapi coba cari contoh lain yang sehari-hari yang apa? Perbuatan hukum. Kalau saya ini masuk gak saya? Ngajar. Masuk gak perbuatan? Masuk. Pernah didengar. Perbuatan hukum paling gampang saja amal. Ngajar. Mengajar. Ini perbuatan hukum ini. Atau memberikan kuliah, ya. Nah, ini salah satu contoh perbuatan hukum. Ini sifatnya umum. Sifatnya umum loh ini. Dan bisa diperuntukkan untuk semua, dapat diperuntukkan untuk semua subjek hukum. Artinya subjek hukum yang memenuhi syarat. Yang mengajar atau memberikan kuliah siapa? Dosen. Kita ada ke bawah lebih kilo. Dosen. Berarti yang memiliki kecakapan bertindak siapa? Dosen, bukan mahasiswa ya. Yang memiliki kecakapan bertindak dalam hal mengajar atau memberikan kuliah pada mahasiswa adalah Dosen. Bukan mahasiswa. Bukan. Ya. Dosen ini memiliki apa namanya? Kecakapan Bertindak. bertindak. Atau kewenangan Berhak. berhak.
Jadi ini sifatnya umum. Mengapa sebenarnya sifatnya umum? Karena dosen tidak menyebut nama. Dosen saya kan? Di Fakultas Hukum USN Kolaka ada berapa dosen? Banyak yang begitu. Lebih dari satu kan? Iya. Lebih dari satu. Kurang lebih ada 20-an lah. Ya. Ada dosennya 20. Ya. Saya tidak tahu berapa jumlah pastinya. Ya, karena lebih dari 20-an lah. Ya. Saya hapus semua nama-namanya juga. Iya. 20 itu saya hapus semua nama-namanya karena tidak semua cantik. Iya. Yes, kami. Ya? Mudah-mudahan istri saya nonton konten ini. Nah, jadi dosen sini memiliki kecakapan atau kewenangan berhak, kecakapan bertindak atau kewenangan berhak. Hanya dosen yang memiliki cakap bertindak dalam hal mengajar. Kalau kita persempit lagi, ya, kita persempit lagi, lebih tegas lagi, sini mengajar itu kan mata kuliah. Iya. Iya. Kita sebut mata kuliahnya, mata kuliah hukum perdata. Yang mengajar makul hukum perdata. Kelas C. Kelas C. Ya. Di sini mulai bicara masalah wewenang. Kewenangan berbuat atau kewenangan bertindak. Jadi subjek hukum yang cakap bertindak itu belum tentu wewenang bertindak. Dia cakap bertindak karena keilmuannya. Karena keilmuannya di bidang hukum dia bisa mengajar, dia boleh mengajar, bisa boleh. Ya. Dia boleh mengajar mata kuliah apa saja karena dia ilmunya itu. Dia lulusan ya S1, S2, S3 hukum semua. Dan dia SK-nya memang dosen di Fakultas Hukum. Tetapi tidak semua dosen hukum di Fakultas Hukum USN Kolaka itu dibolehkan mengajar hukum perdata kelas C. Itu berarti bicara masalah lagi itu masuklah namanya kewenangan bertindak atau berbuat. Nah, itu. Jadi apa? Sama lagi berarti kecakapan atau kewenangan berhak itu cakupannya luas dia. Sedangkan kewenangan berbuat atau kecakapan bertindak apa sama ya. Kewenangan berbuat itu atau bertindak itu cakupan lingkupnya sempit. Saya paham ya? Nah, begitu. Sama kalau Anda melakukan perjanjian atau tadi membuat suatu organisasi, ya. Dalam organisasi itu kan semua itu punya wewenang untuk melakukan mungkin hubungan dengan luar organisasi, karena mereka adalah pengurus. Tetapi yang saya wewenang berhati ya, untuk cakap bertindak. Tapi yang wewenang berbuat itu tidak semua. Tergantung ADRT-nya. Apakah yang diatur yang boleh melakukan atau siapa? Tergantung ADRT-nya. Seperti itu. Jadi cakupannya itu kalau wewenang berbuat itu lebih sempit dari cakap bertindak atau wewenang berhak. Paham ya? Sama sini mahasiswa USN Kolaka Fakultas Hukum misalnya. Itu semuanya semester 2 misalnya contoh. Seluruh mahasiswa USN seluruh mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 USN Kolaka punya kecakapan atau kewenangan berhak untuk mengikuti kuliah hukum perdata, kuliah hukum, ya, kuliah hukum perdata misalnya. Itu kewenangan berhak atau kecakapan. Tetapi kalau sudah bicara mata kuliah, ya, hukum perdata yang diampu oleh Dr. Ari Tulung, maka masuklah dia, iya, bukan kewenangan berbuat. Berarti yang boleh mengikuti perkuliahannya Dr. Ari Tulung hanyalah semester 2 kelas C.
Tidak boleh kelas lain. Ya. Bisa dipahami ya? Itu gambarannya. Nah, dalam kewenangan itu ada hak. Jadi kewenangan itu memberikan hak kita. Hak juga kekuasaan. Baik kewenangan orang maupun bisa lewat kah? Sebentar. Iya, oke. Jadi dalam kewenangan ada hak. Hak itu ada apa? Hak itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasi subjek hukum. Ini pengertian hak ya. Segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasi subjek hukum. Hak itu sama dengan pengertian objek hukum. Ya. Jadi hak itu kalau kita mau cari persamaannya adalah objek. Hak itu diperjualbelikan toh? Iya. Hak itu diperjualbelikan, diperdagangkan. Ada hak yang nampak, ada yang tak nampak. Tapi nanti kita bahas ya ke depan itu. Mudah-mudahan ada waktu. Hak dalam hukum perdata ada dua. Ada hak mutlak. Yang pertama hak mutlak, yang kedua hak nisbi. Nisbi atau nama lainnya relatif. Ya. Jadi hak ada dua. Ini perlu diambil hak ada dua ya. Pembagiannya sih. Satu mutlak Pengertian hak. Baru itu. atau apa yang pertama mutlak? Absolut. Tulisannya absolut. Yang kedua nisbi. Nisbi itu relatif. Kedua nisbi. Iya. Nisbi. Nisbi itu bukan nama orang. Nisbi. Jangan khawatir, ada konten YouTube-nya. Bisa diputar ulang nanti konten YouTube-nya. Nanti sebentar minta sama teman-temannya di catatannya. Langsung pulang belajar ini. Iya. Nanti kan ada bukti nyata, nanti saya lihat video nyata di YouTube-nya. Iya. Nanti upayakan membuat video itu. Saya ini materinya kan banyak kan. Silakan dipilih yang mana mau diambil. Tapi materi hari ini mau 5 menit, mau 10 menit boleh. Dan tolong buat video itu sebagus mungkin. Jangan cuma bicara doang, tapi animasinya itu loh. Yang membuat orang tertarik untuk melihat, dan upayakan lebih banyak gambar-gambar apa semacam logo USN, identitas USN. Ya. Jadi ingat dalam video itu perkenalkan nama, semester, dan fakultasnya dan universitasnya. Ya. Kemudian buatlah animasi. Jangan kayak video saya. Video saya itu enggak banyak animasi karena saya sibuk. Ya. Cari aplikasi, banyak aplikasi kan yang edit video, yang bisa mungkin terputar-putar, berguling-guling. Gambar-gambarnya kan. Ya, bukan kalian berguling, gambarnya berguling. Semenarik mungkin lah. Lalu nanti setelah diupload ke YouTube, linknya di-share ke grup, nanti saya melihat. Oh, ini bagus. Ya. Mudah-mudahan nanti banyak nonton. Supaya nanti kalau banyak nonton, nanti semester depan yang masuk di Fakultas Hukum itu insya Allah 500 orang. Amin. Amin. Kalau 500 orang itu
Mudah-mudahan ada 15 orang ya. Nanti kita tambah ruangan ya. Ya. Kalau udah cukup di atas itu. Ya, itulah kita bantu mempromosikan, memperkenalkan Fakultas Hukum. Kita kan sudah ke tes B. Insya Allah ini kalau kita sekolah insya Allah dapat A. Mudah-mudahan. Iya. Saya yakin besar dapat A itu. Nilai A. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada 2 hak dalam hukum perdata, ada hak mutlak, ada hak nisbi. Hak mutlak itu bisa dikenal dengan hak absolut. Artinya hak mutlak adalah hak ya. Ada secara langsung tersembunyi. Hak mutlak adalah, ada yang mau bertanya? Silakan. Mutlak adalah Asal jangan tanya nomor HP saya. berapa Pak? Hak mutlak adalah hak yang dapat diberlakukan pada setiap orang. Hak yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang. Dan dapat dipertahankan kepada dan dapat dipertahankan dan dapat dipertahankan dari siapa saja yang merongrong hak tersebut. Merongrong atau mengganggu lah. Dan dapat dipertahankan dari siapa saja yang dapat mengganggu hak tersebut. Apa contohnya hak mutlak? Contohnya hak milik atau ehendom. Hak milik dalam bahasa hukumnya adalah Contoh hukum mutlak. ehendom. Hak mutlak. Ehendom. Hak milik. Ehendom. Bahasa ehendom. Hak milik Bahasa Belanda ini ehendom. atau hak milik atau di apa? Ehendom. Itu dia. Digendong. Hak milik ya, itu salah satu contoh dari hak mutlak. Apalagi hak guna bangunan, hak guna usaha, yang macam-macam hak lah dalam agraria. Itu semua adalah hak mutlak. Hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, apa lagi? Tapi yang tertinggi kan adalah ehendom. Ya. Hak milik itu hak yang tertinggi. Karena tidak punya batas waktu dia. Hak milik. Kalau ada batas waktunya. Kemudian hak nisbi. Yang kedua adalah hak nisbi. Nisbi atau relatif. Astaga, nisbi ya, Mak. Laki-laki. Apa tadi, Pak? Hak nisbi atau relatif adalah bulan puasa atau Jadi hak nisbi atau relatif adalah hak menurut tadi saya hanya berubah sedikit. Adalah hak Apa tadi buatnya yang mutlak? Coba baca dulu satu orang.
adalah hak yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang dan dapat dipertahankan. Diberlakukan. Diberlakukan terhadap setiap orang. Jadi itu lawan pertanyaan itu. Hadis itu adalah hak yang hanya dapat diberlakukan kepada yang dapat diberlakukan kepada subjek hukum tertentu saja. Dan hanya dapat dipertahankan dari subjek hukum tertentu pula. yang dapat dipertahankan Contohnya had nisbi